Halo semua, saya Arthur Timothy Chandradi, mahasiswa Universitas Katolik Atmajaya dari program studi Teknik Industri. Nah, di sini saya akan melakukan tugas saya buat presentasi tentang kimia dasar minggu ke-9. Nah, kimia dasar minggu 9, saya belajar tentang chemical equation atau persamaan kimia. Nah, chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formula, wherein the reactant entities are given on the left-hand side and the product entities on the right-hand side. Yang artinya, kalau dalam bahasa Indonesia ya, persamaan kimia adalah representasi simbol dari suatu persamaan kimia dalam bentuk simbol dan formula, di mana reaktan berada di sebelah kiri dan produk ada di sebelah kanan. Ya, itu umum ya. Kita semua udah belajar itu di SMA. Nah, setiap persamaan atau equations bisa disetarakan dengan melihat setiap atom yang ada di dalam persamaan tersebut. Kita ambil sebagai contoh fosfor pentaoksida yang belum setara. P4 tambah O2 sama P2O5. Karena ini nggak setara dong. Nah, gimana kita cara nyetarainnya? Untuk menyetarakan persamaan atau equations-nya, kita harus menyamakan jumlah atom dari sebuah unsur yang berada di kanan dan yang di kiri. Atau yang saya pelajari pada saat saya SMA, kiri sama dengan kanan, biar seimbang. Nah, di mana jumlah atom yang di kiri sama dengan jumlah atom yang berada di kanan. Ayo kita lanjut. Nah, kita udah lihat di sini P4 tambah O2 sama dengan P2O5. Itu kan belum seimbang kan ya? Gara-gara kalau misalnya kita lihat, kita jabarin ya. Yang di kiri P-nya ada 4, O-nya ada 2. Kanannya P-nya ada 2, O-nya ada 5. Keduanya sama-sama nggak seimbang nih. Sama-sama nggak sama ah. Nah, dengan ini kita bisa menemukan titik kesetaraan fosfor pentaoksida menjadi seperti ini. P4 tambah 5O2 menjadi 2P2O5. Kok bisa kayak gitu? Nah, kalau misalnya kita lihat, di sebelah kiri, P-nya ada 4. Nah, terus di sebelah kanan, P-nya ada 2. Nah, kalau misalnya P yang di sebelah kanan mau disamain jadi yang di kiri, kita harus kali 2 kan? Jadi kita tambahin koefisien 2. Jadinya 2P2, 4. Dan 2P2O5. Nah, O-nya ini jadinya nggak setara juga. Jadi 10. Nah, tapi kita bisa nambahin koefisien di reaktan juga. Jadi 5O2. Di mana 5 kali 2 sama dengan 10. Jadinya sama dong sama yang sebelah. Kita lanjut. Nah, saya juga diajarin untuk menemukan massa produk dari massa reaktan. Jadi massa dari produknya bisa kita temukan dari massa reaktannya. Ya, kita tahu lah, misalnya unsur-unsur bisa bereaksi dengan satu sama lain dan bisa membentuk suatu senyawa atau unsur yang baru yang disebut sebagai produk dari reaksi. Kita bisa menentukan massa dari produk dengan massa reaktan dan reaksi. Ayo kita lanjut ke contoh soal dinamis. Ada dinamis ya. Kasus dinamis, carilah rumus efektif massa dari kalsium oksida dari reaksi kimia di atas apabila massa dari kalsium karbonat sekitar 500 gram dengan kelipatan 1 pada nilai 40-an. Buat tabel hasil dan bandingkan dengan Excel. Serta hasil hitung beda rasio antara hasil RR dan Excel. Jadi, kita ketahui massa kalsium karbonat itu 500 tambah 10X dan massa atom relatif kalsium karbonat itu 100,09 gram per mol. Massa atom relatif kalsium oksida adalah 56,08 gram per mol. Nah, kita tuh disuruh cari masanya kan, massa kalsium oksidanya. Jadi kita harus cari dulu mol dari kalsium karbonat dari massa per massa atom reaktif. Jadinya seperti yang di sini ini, 500 tambah 10X per 100,09. Jadinya 4,996 tambah 0,0999X. Nah, dari mol kalsium karbonat, kita bisa cari mol kalsium oksida. Gimana sih caranya? Kalau misalnya kita bisa pakai perbandingan koefisiennya. Jadi kita lihat koefisien kalsium karbonat itu 1. Dan koefisien kalsium oksida itu 1. Sama kan? Berarti jumlah molnya sama. Sama-sama 4,996 tambah 0,0999X.
Nah, jadinya dari mol ini kita kan bisa ketemu dong masa kalsium oksidanya gara-gara kita udah dapet mol, udah dapet masa atom relatifnya. Jadinya tinggal masanya sama dengan mol dikali masa atom relatifnya. Jadinya 4,996 tambah 0,0999 X dikali masa atom relatifnya yaitu 56,08. Jadi 280,1757 ditambah 5,604 X. Nah, kita pakai notasi pagar. Biar hitung manualnya gampang, nggak usah pakai kalkulator. 8, 5S, ya tinggal bacalah dari di sini. Soalnya notasi pagar cukup susah buat disebutin. Dari situ kita bisa dapetin tabel hasilnya. Jadi ini masanya dalam gram, kan kasus dinamis ya. Satu dalam satuan dalam puluhan. Nah, terus ini X-nya. Terus ini yang tadi notasi pagarnya. Terus ini rumus efektifnya. Rumus efektifnya itu yang mana sih? Jadinya rumus efektifnya kita dapat N kali MR kan. Nah, N-nya itu kita dapat dari 480 per MR dari CaCO3 dikali MR kalsium oksida. Jadinya kita dapat seperti ini. Nah, presentasi perbedaannya ini yang bagus gara-gara tidak berbeda dari notasi pagar di mana kita hitung tidak memakai kalkulator dengan rumus yang memakai kalkulator di Excel. Nah, kesimpulannya untuk menemukan persamaan kimia atau chemical equations, kita bisa mencarinya dengan mensetarakan jumlah atom dari setiap unsur atau senyawa reaktan dan produk. Jadi ciri sama kanan sama. Kita dapat menemukan massa dari suatu produk dari massa reaktannya dan cara yang seperti saya jelaskan tadi. Cukup sudah penjelasan saya hari ini. Terima kasih.